Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini Bu Dewi akan menjelaskan untuk materi di bab terakhir untuk kelas 7 yaitu segi 4 dan segi 3. Ya, jadi langsung saja untuk yang segi 4 itu berarti suatu bangun dua dimensi yang dibatasi oleh 4 sisi. Sedang segi 3 dibatasi oleh 3 sisi gitu. Nah, di sini nanti kita akan bahas untuk yang segi 4 itu yang 6 jenis saja yang akan kita pelajari di sini ya, meskipun ada segi 4 yang lain, tapi kita yang akan kita bahas yang 6 ini dulu ya, yaitu ada persegi ditunjukkan oleh huruf A di sini, huruf A, B, C, D. Kemudian untuk persegi panjang H, G, F, E. Kemudian ini jajar genjang I, J, K, L. Kemudian trapesium P, O, N, M. Trapesium ini nanti macamnya ada yang trapesium sama kaki, ada yang trapesium sembarang, ada yang trapesium siku-siku ya. Kemudian ada belah ketupat Q, R, S, T. Kemudian yang bawahnya terakhir adalah layang-layang ya, X, W, V, sama O. Nah, untuk sifat-sifat segi 4 sendiri, nah kita akan lebih mudah dengan cara melihat tabel yang ada di sini ya. Jadi di sini udah ada beberapa sifat, kemudian ada bangun-bangun persegi panjang. Jika ada tanda centang, berarti bangun tersebut memenuhi sifat yang bersangkutan begitu. Kita bahas dari nomor 1. Setiap pasang sisi yang berhadapan itu sejajar. Ini berarti sisi yang berhadapan. Sisi yang berhadapan itu yang mana? Maksudnya ya. Saya ambil contoh di sini. Sisi A misalnya ya. Dari persegi misalnya ya. Yang persegi dulu berarti sisi yang berhadapan itu ini. Nah, ini. Maaf, andu. Nah, sisi ini dan sisi ini dia berhadapan kan? Nah, yang sisi yang berhadapan ini sejajar, garisnya ini sejajar. Kemudian garis yang ini sama dengan ini sejajar. Kemudian di persegi panjang pun juga berlaku. Sisi ini dan ini itu kan berhadapan. Nah, dia garisnya sejajar. Sisi yang ini dengan sisi ini itu juga sejajar. Kemudian di jajar genjang pun sama ya. Sisi ini dan sisi ini itu sejajar. Kemudian sisi yang miring ini dengan yang miring ini juga sejajar. Kemudian kalau di trapesium bagaimana? Jelas tidak berlaku. Kalau sisi yang ini dan ini itu memang sejajar nak ya. Tapi dengan sisi ini dan ini, oh tidak ya. Jadi di trapesium tidak berlaku, di belah ketupat pun berlaku. Ini berhadapan kan, dia sejajar garisnya. Yang ini sejajar sama ini. Kemudian di layang-layang juga tidak berlaku. Ini dan ini berhadapan, tapi dia nggak sejajar ya. Kenapa nggak sejajar? Ini kalau diteruskan dia akan bertemu di satu titik begitu. Jadi dikatakan nggak sejajar. Yang namanya garis sejajar itu seperti ini tadi. Kalau dia diteruskan sampai manapun, garisnya tidak akan pernah bertemu, begitu ya. Jadi untuk sifat sisi yang berhadapan itu sejajar hanya berlaku di persegi panjang. Kemudian persegi, jajar genjang, belah ketupat, dah ya, trapesium dan lain-lain tidak begitu. Kemudian kita lanjutkan untuk sifat yang berikutnya yaitu sisi yang berhadapan sama panjang ya. Sisi yang berhadapan sama panjang ini berarti hanya berlaku di persegi panjang, persegi, jajar genjang sama belah ketupat gitu ya. Ini saya hapus dulu. Kita lanjutkan. Nah, untuk yang sifat berikutnya yaitu sisi yang berhadapan sama panjang. Ini berlakunya di ini ya. Yang berhadapan sama panjang berarti ini dan ini berhadapan dan sama panjang. Ini dan ini ya. Persegi jelas berlaku, persegi panjang berlaku, jajar genjang berlaku, belah ketupat berlaku. Kemudian semua sisi sama panjang itu hanya berlaku di persegi dan belah ketupat. Persegi dan belah ketupat itu keempat sisinya sama panjang, kalau bangun yang lain enggak gitu ya. Kemudian sudut yang berhadapan sama besar. Sudut yang berhadapan sama besar itu berlaku di semuanya kecuali trapesium dan layang-layang. Jadi setiap sudut yang berhadapan itu sama besar. Bahkan kalau untuk bangun persegi dan juga persegi panjang itu keempat sisinya memang
keempat sudutnya memang sama besar semua, bukan hanya yang berhadapan, tapi keempat-empatnya sama, yaitu besarnya 90, khusus untuk persegi dan persegi panjang, begitu ya. Kemudian di sini semua sudut sama besar. Nah, ini tadi yang saya sampaikan, berarti persegi panjang dan persegi yang berlaku ya. Kemudian masing-masing diagonal membagi daerah atas dua bagian sama. Nah, jadi diagonalnya membagi atas dua bagian sama. Saya kasih contoh di sini, misalnya untuk yang persegi panjang, saya buat diagonalnya ini, maka diagonal ini akan membagi bangun ini menjadi dua bagian sama besar, begitu nak. Ya, dua bagian yang sama bentuk dan besarnya, yaitu bagian atas ini sama bagian yang bawah ini, gitu ya. Nah, jadi ini berlakunya di persegi jelas berlaku, persegi panjang itu berlaku, sama belah ketupat ya. Kalau yang lain tidak berlaku. Saya kasih contoh misalnya di trapesium, diagonalnya berarti ini. Nah, daerah ini dan daerah ini tuh berbeda, begitu ya. Nah, jadi tidak berlaku. Kemudian kita lanjutkan ke sifat berikutnya. Sifat berikutnya, kedua diagonal berpotongan di tengah masing-masing. Nah, jadi untuk kedua diagonal yang berpotongan tepat di tengah-tengah itu hanya di persegi panjang sama di belah ketupat ya, yang lain tidak. Kemudian kedua diagonalnya tegak lurus itu hanya berlaku di persegi dan belah ketupat serta layang-layang ya. Kedua diagonalnya tegak lurus itu berarti berpotongan dan membentuk sudut 90. Saya kasih contoh berarti misalnya di layang-layang ini ya. Nah, ini berpotongan tegak lurus begitu ya. Oke, kita untuk sifat-sifat ya seperti itu. Kemudian kita lanjut ke soal ya. Ke soal berdiri ke nomor 1. Perhatikan gambar, di sini ada gambar jajar genjang KLMN, kemudian diketahui sudut K-nya 72 derajat. Yang ditanyakan adalah besar sudut L. Nah, berarti kita harus tahu dulu sifatnya ya, sifat jajar genjang tadi. Sudut yang berhadapan itu sama besar, kemudian sudut yang berdekatan jumlahnya 180. Kalau yang K sama L itu kan berdekatan, maka K plus L pasti 180. K-nya udah 72, berarti L-nya 180 dikurangi 72 yaitu 108 begitu. Jadi besar sudut L-nya 108. Anda yang ditanyakan N juga sama dengan L. Anda yang ditanyakan M ini berarti 72 begitu ya. Jadi jawabannya yang C. Lanjut ke pertanyaan kedua, di sini ada gambar belah ketupat ABCD. Diketahui bahwa A banding B adalah 1:2. Nah, untuk belah ketupat, sifat sudutnya sama seperti belah ketupat, yaitu sudut yang berhadapan sama besar dan sudut yang berdekatan jumlahnya 180. Di sini diketahui perbandingan A dan B, padahal A dan B ini sudut yang berdekatan, maka jumlahnya sudah bisa dipastikan 180. Maka kita bisa pakai perbandingan nak. A banding B 1:2, A plus B 180. Jadi untuk mencari sudut A, kita bisa gunakan pembandingnya yaitu 1/3 dikali 180 sama dengan 60 derajat. Jadi besar sudut A-nya 60. Yang ditanyakan sudut C. Sudut C itu kan ada di depannya sudut A. Berarti besarnya sama dengan A, begitu ya. Jadi sudut C besarnya sama dengan A yaitu 60 derajat. Kemudian kita lanjut ke nomor 3. Taman Bunga Pak Rahman berbentuk persegi panjang dengan ukuran panjang diagonalnya adalah 3x plus 15 meter dan 5x plus 5. Nah, kita tahu untuk bangun persegi panjang ya, bangun persegi panjang itu memiliki dua diagonal yang panjangnya sama, begitu ya. Jadi kalau misal panjang diagonal ini adalah 3x plus 5, kemudian diagonal yang ini, 3x plus 15, kemudian diagonal yang satunya adalah 5x plus 5, pasti keduanya ini sama, begitu ya. Maka bisa dibuat suatu persamaan, yaitu 3x plus 15 sama dengan 5x plus 5. Yang ada x-nya pindah ke ruas kiri, 5x pindah ke ruas kiri jadi dikurangi 5x min 5x ya, 15 pindah ke ruas kanan jadi min 15, begitu. 3x dikurangi 5x sama dengan 5 dikurangi 15, jadi negatif 2x sama dengan negatif 10. Maka untuk mencari nilai x, negatif 2 pindah ke ruas kanan jadi operasinya pembagian. X nya sama dengan negatif 10 dibagi negatif 2 yaitu 5.
Yang ditanyakan bukan X, tapi panjang diagonal. Panjang diagonal berarti kita bisa substitusikan nilai X sama dengan 5 ini ke dalam salah satu diagonal. Bisa 3X plus 15, atau bisa juga 5X plus 5. Nah, ini Budi masukkan ke 3X plus 15 ya. Jadi 3 kali 5 tambah 15 sama dengan 30. Nah, jadi panjang diagonalnya adalah 30 cm begitu ya. Oke, kita lanjutkan untuk yang bangun berikutnya adalah persegi. Seperti yang kalian tahu, untuk persegi itu keempat sisinya sama panjang, kemudian sudutnya masing-masing 90, kemudian diagonalnya berpotongan tegak lurus. Dia memiliki 4 sumbu simetri, kemudian masing-masing diagonalnya membagi sudut menjadi 2 sama besar, yaitu 45 45 begitu ya. Oke, lanjut ke nomor 1 ya. Nah, diketahui suatu tanah berbentuk persegi dengan panjang sisi 16 meter. Tanah tersebut dijual dengan harga 500.000 per meter persegi, maka harga jualnya berapa? Kalau tanah itu dijualnya berdasarkan ukuran luas ya. Jadi untuk mencari tahu harga tanah keseluruhan kita harus tahu dulu luas persegi. Nah, untuk luas persegi kalian masih ingat rumusnya adalah sisi kali sisi ya. S kali S, sedang keliling nanti kalau ditanyakan keliling itu seluruh sisinya ini ditambahkan ya. Nah, ini untuk yang nomor 1 ditanyakan harga tanah, maka kita cari luasnya dulu. S kali S, 16 kali 16, 256. Nah, harga tanah per meter perseginya 500.000. Nah, tinggal kita kalikan. Luasnya 256 meter persegi dikalikan 500.000. Maka hasilnya 128 juta. Jadi jawabannya yang C gitu ya. Kemudian lanjut ke nomor 2. Diketahui keliling persegi adalah 32, maka dari sini kita akan tahu keliling itu berarti keempat sisinya ditambahkan itu sama dengan 32. Maka masing-masing sisinya tinggal 32 dibagi 4 yaitu 8. Nah, untuk mencari luas karena udah tahu sisi tinggal dikalikan. S kali S, 8 kali 8 sama dengan 64. Jadi jawabannya D. Kemudian untuk pertanyaan yang ketiga, nah di sini ada 2 persegi yang bertumpukan, yang mana persegi yang lain, persegi ABCD di sini ujungnya tepat berada di tengah-tengahnya KLMN. Nah, kalau ada kasus seperti ini dan yang ditanyakan adalah daerah yang bertumpukan ini, luas daerah yang bertumpukan itu nanti tinggal luas yang diarsir ini sama dengan 1/4 kali luas persegi yang tepat ada yang sumbu simetrinya ditempati oleh ujung persegi yang lain begitu ya. Jadi 1/4 dari KLMN. Luas KLMN adalah 6 kali 6 sama dengan 6 kali 6 dikali 1/4 yaitu 9. Ini dicoret aja ya. 9 cm, jadi jawabannya yang C begitu ya Nak ya. Nah, untuk yang bangun berikutnya nanti Bu Dewi bikin untuk video yang berikutnya. Ini sekian dulu.